Wal maqalatu sabi'atu. Qala wal maqalatu lan utai maqalah utai pengendikan as-sabi'atu kang kaping 7. An Yahya bin Mu'adz iku den riwayataken saking Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ngendikane ma'asallaha karimun. Ma'asa ora durhakani Allah ing Gusti Allah karimun sapa wong kang mulya. Maknane karim ae hamidul fi'ali tegese wong kang den puji pira-pira penggaweane. Wa walan utai karimun man iku wong yukrimu kang mulyakaken sapa man nafsu ing awak dhewe man mulyakno ditakwa kelawan takwa. Wabil ikhtiras silang kelawan ngreksa anil ma'asi sanging pira-pira kemaksiatan. Wala asar dunya wala asar lan ora milehaken utawa orang dhisikaken ad-dunya ing dunya ayla qadama tegese orang dhisikaken ing dunya wala faddala lan ora mutamaaken ing ad-dunya alal akhirati ing atase akhirat sapa hakimun wong kang bener. Jadi hakimun sapa wong kang bener. Maknane hakim ai musibun tegese wong kang bener fi af'ali ing dalem pira-pira penggaweane hakimun. Wa huwa lan utawi hakimun man iku wong yang kang nyegah sapa man nafsu ing nafsune man min mukhalafati aklihi saking nulayani akalin man as-salimi kan selamat. Jadi as-salimi kan selamat. Jadi maqalah as-sabi'ah, maqalah yang nomor 7 diriwayatkan dari Yahya bin Mu'adz. Ngendikan Yahya bin Mu'adz ma'asallaha karimun. Jadi orang yang terhormat itu tidak akan mungkin durhaka terhadap Allah. Maknanya karimun itu siapa? Ai hamidul fi'al wong sing terpuji penggaweane. Secara spesifik karimun di sini diartikan oleh Mbah Nawawi man yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil ikhtirasi anil ma'asi. Jadi artinya karimun itu adalah orang yang memuliakan dirinya dengan ketakwaan dan menjaga dari kemaksiatan. Jadi orang itu nek dianggap mulia itu salah satu barometernya ya tadi adalah dia menghormati dirinya sendiri dengan cara melakukan takwa terhadap Allah dan menjaga dirinya dari segala kemaksiatan. Wala asar dunya alal akhirati hakimun. Orang yang bijak hakim, orang yang bijak itu tidak akan mendahulukan dunia mengakhirkan akhirat. Jadi maknanya hakim itu ay musibun fi af'alihi, ay musibun fi af'ali. Jadi wong sing penggaweane iku bener. Itu ora bakal dhisikno dunya ngalahno apa ngarepno akhirat. Karena banyak sekali yang menjelaskan bahwa hubud dunya itu adalah merupakan ra'sul kulli khati'ah. Jadi dalam hadis itu kan dijelaskan bahwa ad-dunya atau hubud dunya ra'sul kulli khati'ah. Jadi ketika orang itu cinta dunia, maka itu adalah merupakan pokok atau inti dari segala jenis kesalahan. Karena ketika orang itu kadung terlanjur hubud dunia, maka dia akan melakukan segala cara apapun pokoknya asal memperoleh dunia, baik itu dengan cara yang benar ataupun tidak benar. Maka dikatakan di sini la asar dunya alal akhirah hakimun. Jadi wong nek pancen benar-benar bijak, maka dia tidak akan mendahulukan dunia mengalahkan akhirat, karena dari awal sudah dikatakan oleh Kanjeng Nabi bahwa hubud dunya ra'sul kulli khati'ah. Ada lagi makalah di situ dikatakan ad-dunya napa jifah. Dunia itu diibaratkan sebagai napa? Seperti batang atau bangkai. Maka tidak mungkin orang bijak itu mendahulukan jifah daripada napa? Yang lain, daripada akhiratnya.
Wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi as-salim. Wong sing bijak itu maknanya wong sing bener. Lah wong sing bener itu wong sing piye? Man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi as-salim. Jadi orang yang bisa melawan hawa nafsunya dengan akalnya yang nopo, akalnya yang masih salim, artinya akalnya yang masih nopo normal. Karena fungsi akal itu ya sebenarnya itu. Mulai sumial aklu, li'anal akla itu lughatan al-mantu. Akal itu maknanya nopo, nyegah. Sumiat al-aklu aklan li'akliha atau li'akli sahibiha anirtika bil qabil. Kenapa dinamakan akal? Karena aklu itu secara bahasa maknanya mantu. Kenapa dinamakan akal? Karena akal itu menjadikan seseorang tercegah untuk melakukan sesuatu yang nopo, sesuatu yang buruk. Mulai ada sebagian ulama yang artikan maknanya akal atau definisi akal itu sifatun ghariziyah, sifat sing bangsa watek bin nafsi yang tertanam dalam hati, tumayyizu biha bainal hasan wal qabih, yang mana dengan sifat itu seseorang bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Ini kalau aklun masih aklun yang leposa, yang salim. Mulai orang yang hakim itu adalah tadi dikatakan orang yang bisa melawan hawa nafsunya dengan menggunakan aklus salim, akal yang masih normal, yang masih sehat. Maka mengutip dauhnya Sufyan bin Uyainah, di situ beliau dauhan itu dikutip dalam Hilyatul Awliya. Saya catat di sini, laisal aqil allazi ya'riful khaira wasyarr, innamal aqil allazi ra'al khaira ittaba'ahu wa idza ra'a syarra istanabahu. Jadi dawuh Sufyan bin Uyainah itu laisal aqil allazi ya'riful khaira wasyarr. Jadi orang yang berakal itu bukan orang yang mengetahui antara mana yang baik dan yang buruk. Innamal aqil allazi idza ra'al khaira ittaba'ahu. Wong sing berakal adalah orang yang ketika melihat kebaikan dia akan mengikutinya, wa idza ra'a syarra ittanabahu, dan ketika dia melihat kejelekan maka dia akan menjauhinya. Jadi definisi akil atau orang yang berakal itu bukan hanya wong sing iso bedakno antarane ndi sing elek ndi sing apik, tapi iso bedakno tur nalikane ndelok perkara sing apik dinut sing elek ditinggal. Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Satiri di situ lebih mempunyai patokan yang lebih tinggi lagi. Beliau itu dawan al-aqil huwallazi yufarriqu bainal khairi wal ahyar. Jadi kalau Habib Salim dalam beberapa muhadharahnya itu beliau dawan bahwa al-aqil huwallazi yufarriqu bainal khairi wal ahyar liyaf'alal ahyar. Orang yang bisa membedakan antara mana yang baik dan yang terbaik supaya melakukan yang terbaik. Itu definisi akal yang sering diungkapkan oleh beliau al-Maghfurlah Abdullah bin Salim bin Abdullah bin Umar As-Satiri. Jadi itu istilahnya fungsi apa? Akal. Ya, orang yang benar-benar menggunakan akalnya untuk melawan hawa nafsunya pasti dia tidak akan mendahulukan dunia mengakhirkan akhiratnya. Wal maqalatu saniyatu wal maqalatu saminatu utai maqalah saminatu kang kaping 8 anil A'masy iku den riwayataken saking A'mas ismuhu utai arane A'mas Sulaiman bin Mahrana iku Sulaiman bin Mahran al-Kufi kang bangsa Kufah radhiyallahu anhu. Ngendikane mangka ngarok sumalihi taqwa. Man utai sapane wong kana iku lamun ana rok sumalihi pokoke bandane man at-taqwa iku takwa. Kalat mongko apes. Al-alsunu pira-pira lisan anwas fi ribhi dinihi. Saking nyifati keuntungane agama man. Waman lan utai sapane wong kana iku lamun ana rok sumalihi pokok bandane man ad-dunya iku dunya kalat mongko
apes utawa kesel al-alsunu apa pira-pira lisan an wasfi khusrani dinihi saking nyifati kerugiane agamane man. Wal makna lan utawi maknane iku man tamassaka alat taqwa, man utai sapane wong tamassaka lamun cecekelan, tamassaka lamun cecekelan sapa man alat taqwa ing atase takwa, bintisali awamirillahi kelawan bangun turut pira-pira perintah Gusti Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah wastina bil ma'asi lan ngedoi pira-pira kemaksiatan di an assasa kelawan yento dasari sapa man af'alahu ing pira-pira penggaweane man bimuwafaqati syar'i kelawan pira-pira perkara kang nyocoki syarak. Falahu mongko iku kedue man hasanatun utai pira-pira kebagusan kasiratun kang akeh la tuhsa kang ora bisa diitung apa hasanat. Wa man lan utai sapane wong tamassaka iku lamun cecekelan sapa man ala umurin ing atase pira-pira perkara mukhalifatin kang nulayani kabeh li syar'i maring syarak falahu mongko iku kedue man sayyi'atun utawi pira-pira keolonan kasiratun kang akeh ajazat kang apes al-alsunu apa pira-pira lisan an dzikri zalika saking nutur mengkono-mengkono sayyi'at an dzikri zalika saking nutur mengkono-mengkono sayyi'at bil adadi kelawan wilangan Jadi makalah yang nomor 8 diriwayatkan dari Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Beliau mengatakan man kana ra'su malihi taqwa kallatil alsun an wasfi ribhidini. Jadi barang siapa yang di situ ketika dia hidup itu ra'sul malnya, artinya modal pokok dia atau orientasi dia dalam hidup itu kok takwa terhadap Allah, maka lisan akan merasa capek dan tidak mampu untuk menyebut segala kebaikan yang telah dia lakukan di dalam agamanya. Jadi wong itu nek urip orientasine takwa. Jadi wong itu nek orientasine wis takwa kan pokoknya nurut apa perintahe pengiran. Apa yang dilarang gak dilarang. Ketika orientasi hidupnya orang itu sudah takwa, maka kalatil alsun an wasfi ridhidini wis bakal akeh kebaikan untuk agama yang dia lakukan di dunia, sehingga tidak mampu lidah ini untuk menghitung seberapa banyak kebaikannya. Itu kalau orang hidup orientasi hidupnya itu takwa terhadap Allah. Tapi beda kalau orang itu orientasinya dunia. Jadi wa man kana ra'su malihi dunya. Jadi ketika orang hidup orientasinya itu dunia, wis pikirannya pokoknya dunia tok. Kalatil alsunu an wasfi usrani dini, maka lisan itu tidak mampu untuk menghitung kerugian agamanya, kerugian dalam agamanya yang telah dia lakukan di dunia. Nah, gaul itu kemudian diartikan oleh Imam Nawawi, man tamassaka ala taqwa bintisali awamirillah wastinabil ma'asi. Jadi ketika orang itu hidup berpegang teguh pada takwa terhadap Allah dengan cara melakukan perintah Allah, menjauhi kemaksiatan, maka falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali yang tidak bisa dihitung. Tapi ketika orang itu ketika hidup tamassaka ala umurin mukhalifatin lisyar'i, terhadap perkara-perkara sing dukun itu nulayani syarak, falahu sayyi'atun katsiratun, maka dia akan
mendapatkan banyak kejelekan sehingga lisan itu tidak mungkin untuk menghitungnya. Jadi orientasi hidup kita itu memang ya harus untuk nopo akhirat, untuk nopo takwa terhadap nopo Allah. Maka dalam hadis itu dikatakan ikmal li dunya ya ka'annaka ta'isu abadan. Jadi orang usah ngoyo masih ada hari esok. Tapi kalau wa'mal li akhiratika ka'annaka kamu dan tapi nek ngamal kanggo akhirat, bayangkan seakan-akan kita itu masih mati besok. Supaya kita itu punya apa? Semangat juang tinggi untuk nopo beramal ibadah terhadap nopo Allah. Sampeyan bayangkan ketika kemudian ada orang divonis dokter kalau urip rong dino itu mesti ibadah mobat mati. Wis pokoke gak duwe kesel. Jadi kita itu harus punya semangat ibadah itu seperti itu. Karena apa? Kamu tuh bekal. Jadi sehingga bekal kita untuk di akhirat itu bisa betul-betul nopo kita siapkan. Jadi jangan wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'isu abadan, akhirnya sholat diri untuk kemudian isi enom wae kok nek wayah nopo gurung tuwa nek tuwa lagi nopo to. Berarti ku nek kedisian gak